Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang keadilan dalam bisnis. Semoga presentasi ini dapat menambahkan wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang akan dibahas. Menurut Aristoteles, keadilan berarti memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut John Rawls, keadilan berarti berperilaku adil kepada semua orang. Sementara itu, dalam Islam atau yang disebut al-adalah, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya secara seimbang. Jadi, inti dari keadilan adalah berperilaku adil kepada semua orang dan memberikan hak sesuai porsinya. Baik, selanjutnya ada bagian C, yaitu macam-macam keadilan. Keadilan bukan hanya suatu bentuk, melainkan ada 4 keadilan yang harus kita pahami dalam dunia bisnis. Yang pertama ada keadilan komutatif. Komutatif adalah keadilan yang seimbang. Ibaratnya, jika kamu bekerja keras, maka hasil yang kamu dapatkan akan setimpal dengan pekerjaan kamu. Dan yang kedua ada distributif, yaitu keadilan yang akan sesuai dengan kontribusi yang kamu berikan. Jika kamu bekerja lebih, maka hasil yang kamu dapatkan juga akan lebih. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu soal taat pada aturan, seperti pajak, K3, regulasi ketenagakerjaan. 3 hal ini harus kita pahami dan kita taati pada saat menjalani bisnis. Dan yang keempat, yaitu ada sosial. Di dalam berbisnis, kita harus memikirkan lingkungan sosial kita, seperti masyarakat dan lingkungan, agar kita tidak dianggap egois. Selanjutnya ada bagian D, yaitu keadilan dalam bisnis pada karyawan. Nah, sebelumnya kita sudah tahu apa saja macam-macam keadilan dalam berbisnis. Sekarang kita akan melihat penerapannya pada karyawan. Yang pertama ada upah adil. Seperti bayangkan kamu sudah bekerja keras setiap hari, tetapi kamu tidak mendapatkan hasil yang setimpal. Itu dinamakan tidak adil. Jadi, dalam berbisnis, kita harus menerapkan yang namanya keadilan. Jika kita sudah bekerja keras, maka hasil yang kita dapatkan harus setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Lalu yang kedua ada kesempatan setara. Seperti orang yang berprestasi harus lebih banyak dapat kesempatan untuk bisa berbisnis dengan bebas dan layak. Bukan hanya orang yang punya orang dalam untuk bisa berbisnis dengan bebas. Dan yang ketiga ada lingkungan aman. Nah, di dalam bisnis kesehatan itu perlu, karena kita kerja butuh dengan yang namanya kesehatan. Karena jika kita tidak sehat, pekerjaan kita tidak akan selesai. Selanjutnya yang keempat yaitu hak berserikat. Nah, di dalam berbisnis, karyawan berhak menyampaikan pendapatnya tanpa perlu takut dimarahi atau dipecat. Karena untuk perusahaan bisnis yang sehat, perlu yang namanya pendapat agar bisa mendapat inovasi dan ide baru untuk kemajuan bisnis selanjutnya. Dan yang terakhir, kelima, yaitu kompensasi yang layak seperti BPJS, THR, bersama. 3 hal ini adalah hak bagi karyawan yang bekerja dalam bisnis. Baik, itu saja. Mari kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Lalu di bagian D ada keadilan dalam bisnis konsumen, yang dimana perlindungan dan keadilan bagi konsumen. Yang pertama, harga yang wajar dan transparan, yang dimana menetapkan harga harus mencerminkan nilai real produk. Lalu yang kedua, produk aman dan berkualitas, yang dimana produsen bertanggung jawab memastikan produk memenuhi standar keamanan. Yang ketiga, informasi yang jujur dan tidak menyesatkan, yang dimana iklan dan deskripsi produk harus akurat. Yang keempat, layanan purna jual yang adil, yang dimana generasi, retur, dan penggunaan keluhan harus mudah diakses. Yang kelima, privasi dan data konsumen. Di era digital, data konsumen adalah aset berharga. Di bagian keadilan bagi mitra bisnis, ada kontrak yang jelas, adil, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan tanpa penundaan sepihak. Tidak ada penyalahgunaan posisi dominan. Informasi, harga, dan spesifikasi yang transparan dan tidak manipulatif. Persaingan sehat, tidak melakukan praktik kartel atau
masyarakat, menghormati hak tanah dan budaya komunitas lokal, menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan berkelanjutan bisnis. Oke guys, kita langsung masuk saja langsung ke contoh kasusnya mereka guys. Nah, ini ada contoh kasus upaya mewujudkan keadilan dari kasus positif, yaitu praktik keadilan yang berhasil. Nah, yang pertama itu dari PT Danone. Nah, dari PT Danone itu mereka tuh menerapkan actual pay audit tahunan lintas gender dan jabatan. Nah, ini mereka tuh memastikan loh guys, memastikan tidak adanya kesenjangan upah yang tidak dapat diselesaikan secara objektif. Lalu hasilnya itu retensi karyawan perempuan itu lebih meningkat hingga 28% dalam 3 tahun guys. Nah, untuk koperasi petani kopi Gayo. Nah, ini mereka tuh menggunakan sistem harga transparan untuk rehabilitas kualitas yang dapat diverifikasi petani secara langsung. Lalu untuk pendapatan petani tersebut naik rata-rata hingga 40% karena eliminasi tengkulak yang tidak adil. Nah, kita masuk ke Tokopedia. Nah, Tokopedia atau yang disebut oleh dengan translated yang namanya TikTok Shop. Nah, TikTok Shop ini atau Tokopedia ini memperkenalkan program seller protection yang melindungi UMKM dari retur, curang, dan review palsu dari orang-orang guys. Nah, ini menyeimbangkan hubungan antara penjualan besar dan kecil di platform Tokopedia atau TikTok Shop tersebut guys. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh kasus pelanggaran keadilan bisnis. Nah, kenapa ini disebut dengan contoh pelanggaran keadilan dalam bisnis? Nah, ini dalam beberapa platform atau beberapa perusahaan pasti kita juga mengalami beberapa contoh kasusnya yang selalu yang pasti nggak harus datang dari segi positifnya, pasti kita juga harus terkena dampak segi-segi negatifnya gitu. Nah, ini kita langsung masuk ke kasus negatif, itu dampak ketidakadilan dalam bisnis. Yang pertama itu ada skandal buruh fast fashion atau global. Nah, ini beberapa merek fashion internasional terbukti membayar upah jauh di bawah standar kepada buruh pabrik di Asia Selatan. Nah, investigasi media menyebabkan boikot massal konsumen dan penurunan saham hingga 18%. Nah, lalu yang kedua itu ada kartel minyak goreng Indonesia tahun 2022. Nah, ini beberapa produsen minyak goreng terbukti melakukan praktisi kartel yang mengakibatkan kelangkaan dan lonjakan harga. KPPU menjatuhkan denda 71,28 miliar atas pelanggaran keadilan pasar ini guys. Nah, kita langsung masuk ke manipulasi data emisi Volkswagen. Nah, VW memasukkan data emisi kendaraan selama bertahun-tahun lalu merugikan konsumen dan lingkungan mereka. Nah, untuk perusahaan ini membayar denda total lebih dari US dollar 30 miliar terbesar dalam sejarah industri otomotif. Nah guys, ini ada ada 2 contoh kasus dari kasus positif dan kasus negatif. Nah, ini adalah beberapa pelanggaran dan dalam keadilan bisnis. Sebagai kesimpulan, keadilan ini adalah salah satu kunci utama keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Dengan menerapkan keadilan kepada karyawan, konsumen, mitra, dan masyarakat, perusahaan dapat membangun kepercayaan serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, ketidakadilan dapat merusak reputasi dan menghilangkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi nilai yang selalu dijunjung dalam setiap kegiatan bisnis. Sekian presentasi kami. Jika kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.